Saya jadi wakil wali kota 2 periode, masalah keuangan semuanya stabil. Total gaji mereka dalam 1 tahun dari 400 itu 38 miliar. Itu tanggung jawab pemerintah pusat. Betul. Tidak mengganggu fiskal daerah. Tapi begitu saya dilantik jadi wali kota, ini berubah. Jadi hampir 1 jam lebih ya. Jadi keributan itu kemudian saya meminta memediasi dan mengundang perwakilan berapa orang pertemuan di ruang rapat wali kota. Pada waktu dan PTK dirumahkan, maka hari ini SK pengunduran diri saya dari wali kota itu juga akan keluar bersamaan dengan itu. Karena saya tidak mau berleha-leha di atas penderitaan masyarakat. Berat sekali ayah ketemu dengan orang. Bukan saya tidak mau ketemu. Saya ketemu kemudian apa yang mereka butuhkan saya tidak bisa berikan. Hati saya tidak akan mungkin bisa ke sana. Saya memohon kepada Pak Presiden Prabowo, coba perhatikan bukan cuma di Tidore Kepulauan, tapi semua kabupaten kota provinsi yang ada di Republik ini. Kita punya masalah yang sama. Dan saya yakin dan percaya jeritan hati yang disampaikan oleh paruh waktu dan P3K Tidore itu pasti didengar oleh Pak Presiden. Krisis anggaran tengah menghantui sejumlah daerah, termasuk kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Kondisi ini bahkan memunculkan pernyataan mengejutkan dari Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen atau yang akrab disapa Ayah Erik. Di tengah beban gaji lebih dari 1.800 P3K dan tenaga honorer yang kini jadi beban pemerintah daerah, Ayah Erik lebih memilih mundurkan diri dari jabatan daripada harus merumahkan pegawai yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Lantas, seperti apa kondisi keuangan yang tengah dihadapi pemerintah kota Tidore Kepulauan? Mengapa Ayah Erik sampai mengambil sikap sekeras itu? Tribuners, Anda sedang menyaksikan saksi kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Jadi saya izin panggil ayah juga nih. Siap. Oke, nah ini tantangannya luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ayah Erik juga dari karirnya DPRD sampai wakil sampai akhirnya saat ini sebagai wali kota, itu tantangannya pasti luar biasa sekali. Antara menjabat wakil dan saat ini menjabat wali kota pasti luar biasa sekali, tantangannya besar sekali. Apalagi di tengah berbagai program pembangunan yang ada, tetapi pemerintah daerah itu harus dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Ini bagaimana? Ini seberapa besar dampaknya efisiensi anggaran terhadap pemerintahan kota Tidore? Jadi saya ini hidup di saat kondisi yang berbeda ya. Betul. Saya jadi wakil wali kota 2 periode, itu masalah keuangan semuanya stabil. Jadi saya tidak pernah merasakan kesulitan ya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Betul. Setelah saya diberikan amanah untuk jadi wali kota, ini tantangan dan ujian yang sangat luar biasa yang saya hadapi. Yang tadinya dengan anggaran kota Tidore Kepulauan 1.120 miliar di tahun 2024-2025. Posisi P3K waktu itu 400 di 2024-2025. 400 P3K. Total gaji mereka dalam 1 tahun dari 400 itu 38 miliar. Oke. Itu tanggung jawab pemerintah pusat. Betul. Tidak mengganggu fiskal daerah. Tapi begitu saya dilantik jadi wali kota, ini berubah. Edaran Menpan RB minta buka farmasi lagi untuk P3K. Jadi P3K ini kan dulu namanya K2. Buka farmasi P3K untuk memenuhi semua K2 supaya masuk ke P3K. Kami buka farmasi itu kemudian menambah P3K penuh dan paruh waktu menjadi 1.800 lebih. 1.800 lebih. Jadi 1.800 lebih. Total gaji mereka dalam 1 tahun 114 miliar. Harusnya tanggungan pusat. Ya,
tiba-tiba APBD dari pusat, jauh dari pusat itu belanja pegawai P3K per waktu tidak ada dalam, tidak lagi tanggung jawab pemerintah pusat dan dialihkan semua ke pemerintah daerah. Kemudian dialihkan ke pemerintah daerah, kemudian anggaran daerah juga disunat lagi dari 1,120 miliar tadi menjadi triliun tadi menjadi 700 miliar. Luar biasa itu dipotong. Coba bayangkan. Jadi setiap hari saya jarang tidur ya. Saya jarang tidur bukan berarti apa. Saya selingan dengan hiburan, hobi gaple, main domino. Itu salah satu cara untuk menjernihkan pikiran saya, karena olah pikir domino ini kan mengasah kita tentang daya ingat, kemudian strategi bagaimana untuk memenangkan sebuah pertarungan itu. Dari domino itulah saya bawa untuk bagaimana mengatur strategi mengurus memanage pemerintahan ini. Tapi lagi-lagi mungkin berapa hari yang lalu sampai saat ini viral secara nasional. Memang itu sudah tidak bisa lagi. Maka saya undang semua ASN, paruh waktu dan P3K penuh apel akbar. Saya menyampaikan ini. Strategi dan untuk bagaimana mendesain. Jadi strategi pertama ya kita potong 30% TTP, kemudian gaji P3K dan paruh waktu. Untuk memenuhi defisit tadi. Nah, jadi tahapan ini saya bicara tahapan pertama, belum masuk tahapan berikut. Memicu emosi. Spontanitas dari paruh waktu dan P3K akhirnya terjadi keributan. Jadi hampir 1 jam lebih ya. Jadi keributan itu kemudian saya meminta memediasi dan mengundang perwakilan berapa orang pertemuan di ruang rapat wali kota. Di dalam rapat bermediasi itu lahirlah beberapa kebijakan itu. Hanya turun saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa kalau terburuk anggaran itu tidak diperhatikan atau tidak normal kembali dan tetap seperti ini terburuk, kalau paruh waktu dan P3K harus dirumahkan, misalnya besok ini SK paruh waktu dan P3K dirumahkan, maka hari ini SK pengunduran diri saya dari wali kota itu juga akan keluar bersamaan dengan itu. Kenapa? Karena saya tidak mau berleha-leha di atas penderitaan masyarakat. Karena 1.800 dikali 2 berarti 3.600 nanti akan jadi penganggur di kota Tidore Kepulauan. Sebagai manusia dan punya perasaan manusia yang saya miliki selama ini, saya tidak mampu bertahan melihat 3.600 orang menderita karena akibat dari kebijakan saya. Maka saya mau kalau mereka menderita, saya juga hidup menderita sama-sama dengan mereka. Jadi sampai ada bahasa seperti keluar. Jadi ini bukan karena persoalan sebuah gertakan, tapi ini memang betul-betul lahir dari pikiran saya sendiri, karena kondisi saat ini memang tidak bisa. Kalau pusat cuma hanya melepaskan ini ke daerah, sehebat apapun pemimpin itu, tapi kalau tidak mampu didukung dengan kemampuan keuangan yang baik, tidak akan mungkin. Bagaimana kita mau berkreasi, bagaimana kita mau berinovasi, sementara tidak ada apa-apa. Belanja pegawai itu paling besar kota Tidore Kepulauan. Jadi kalau bilang susah ya susah, tapi saya sebagai pelayan, saya tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat kota Tidore Kepulauan dan seluruh ASN. Itu prinsip hidup saya. Nah ini luar biasa ya, Ayah Erik. Ini berarti bisa dibilang ini tantangan terberat gitu selama Ayah Erik memimpin. Tantangan terberat selama saya berkecimpung di
dunia politik. Jadi anggota DPR 3 periode tidak sesulit ini. Iya. Jadi wakil wali kota 2 periode, menurut saya ya enak-enak saja. Akhirnya sekarang masyarakat bikin perbandingan. Ayah Erik dulu jadi wakil, kegiatan di mana-mana undang, ayah datang, minta sumbangan berapa ayah kasih. Tapi hari itu orang datang ke ayah, berat sekali ayah ketemu dengan orang. Bukan saya tidak mau ketemu. Saya ketemu kemudian apa yang mereka butuhkan saya tidak bisa berikan. Hati saya tidak akan mungkin bisa ke sana. Dilema yang besar. Jadi bukan menghindar ya, tapi perasaan saya tidak sanggup untuk ketemu sama raja-raja saya yang datang meminta kepada pelayan harus begini, tapi pelayan tidak mampu memberikan pelayanan terbaik. Bahkan situ saya ada sedikit menghindar. Tapi karena pemahaman masyarakat begitu, wakil bisa, wali kota ini kan naik kelas lagi itu lebih tinggi. Kok wakil jadi wali kota kok kayak begini dulu, begini. Karena masyarakat tidak pernah tahu kondisi internal pemerintahan. Jadi hari ini di podcast ini kan saya curhat, bukan curhat tapi memang ini harus sampaikan. Mudah-mudahan jeritan hati ASN ini didengar oleh pemerintah pusat supaya cepat pulihkan untuk kondisi daerah. Dan ini saya yakin bukan cuma hanya di Tidore. Iya, hampir 99% seluruh Indonesia pasti alami hal yang sama. Kalau yang lain kan punya tambang kayak Halteng tambang jadi enak mereka. Tapi Tidore tidak sama dengan mereka. Tapi insya Allah mudah-mudahan sebagai orang yang beragama, sebagai pemimpin yang meyakini di balik ke ujian ini pasti ada rahasia Allah yang tersembunyi yang tanpa sepengetahuan orang. Insya Allah 2027 mungkin ada Allah turunkan yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi sebagai pemimpinnya saya diuji ini, saya harus sabar menerima tantangan ini. Dan semoga bisa segera membaik lah. Membaik ya, mudah-mudahan. Nah tadi juga Ayah Erik sempat bilang bahwa semoga jeritan hati ASN terdengar sampai di pusat. Tapi mungkin apakah ada komunikasi yang sudah terjalin antara Pemkot Tidore dengan pusat untuk saat ini? Jadi setelah kejadian pagi sampai siang itu, kemudian malamnya ada Zoom dengan Kemendagri dari Dirjen Oda maupun Dirjen Pengembangannya di hari yang sama malamnya itu ada Zoom. Mereka minta Zoom dengan pemerintah daerah termasuk saya dengan Pak Sekda dan seluruh jajaran. Dan saya sampaikan itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini direspon oleh pemerintah pusat lewat perwakilan DPR RI juga Komisi 2 yang membetul follow up betul dengan kondisi saat ini ya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Tidore ini memberikan dampak yang positif bagi daerah-daerah yang lain dan pulihkan ekonomi dan keuangan negara ini supaya masyarakat ini terlayani dengan baik. Amin, amin Ayah. Terima kasih, semoga ada angin segar ya. Siap. Oke, ini luar biasa sekali ini cerita perjalanan karirnya Ayah Erik. Sampai akhirnya ada juga kita dengar curhatan soal kejadian P3K itu tadi. Dan semoga ada angin segar nanti ke depan. Karena seperti yang tadi Ayah Erik sebutkan juga bahwa ini menyangkut dengan 1.800, 3.600 warga kota. Itu ya kali-kali dua kan dari P3K paruh waktu kan 1.800. Mereka punya istri. Itu baru kali dengan istri, belum kali dengan anak. Jadi yang terkecil itu kan kali 2, itu sudah 3.600. Kalau kali 4, berarti bukan P3K paruh waktu saja yang dikorbankan, tapi keluarga juga ikut korban dalam kebijakan ini. Ya, itu. Oke, ini menyangkut kepentingan orang banyak. Orang banyak, siap. Nah, mungkin Ayah Erik sebagai wali kota Tidore Kepulauan, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan langsung mungkin kepada pemerintah pusat, atau mungkin kepada warga Bapak, atau mungkin pegawainya Ayah Erik, ASN tadi yang kesulitan gitu saat ini posisinya. Apa pesan? Jadi yang pertama mungkin kepada pemerintah pusat, saya mohon dengan sangat terhormat kepada Pak Presiden, coba lihat apa yang terjadi di daerah-daerah. Karena di daerah-daerah ini tidak baik-baik saja.
Nah, cuman karena tidak ada keberanian untuk mengungkapkan itu. Jadi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya memohon kepada Pak Presiden Prabowo, coba perhatikan, bukan cuma di Tidore Kepulauan, tapi semua kabupaten kota provinsi yang ada di Republik ini. Kita punya masalah yang sama. 5 tahun yang lalu anggaran normal, saat ini tidak normal. Jadi mohon dinormalkan agar pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik. Itu untuk Pak Presiden yang punya kewenangan penuh, yang punya hak otoriter yang mengatur tentang ini. Dan yang kedua kepada masyarakat dan ASN Kota Tidore Kepulauan. Saya mengajak, mari orang bersabar dan terima ini sebagai ujian, sebagai tantangan hidup. Apapun gangguan, tantangan, cobaan itu, kalau kita hadapi dengan sabar dan kita terima dengan ikhlas cobaan itu, insya Allah Allah akan balas di kemudian hari dengan sesuatu yang tanpa kita berpikir hari ini. Amin. Dan saya yakin dan percaya jeritan hati yang disampaikan oleh paruh waktu dan P3K Tidore itu pasti didengar oleh Pak Presiden. Pasti. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Siap. Ayah Erik. Dan terakhir, boleh banget. saya mengajak seluruh warga masyarakat Kota Tidore Kepulauan selalu jaga kebersamaan. Iya, betul. Dalam kondisi apapun, jaga terus supaya Tidore tetap kondusif, aman selalu. Masyarakat pasti akan sejahtera kalau daerahnya aman. Terima kasih. Amin, amin. Tetap solid Kota Tidore Kepulauan. Harus solid. Oke, dan Ayah Erik sehat terus. Amin. Semoga semua doa yang tadi Ayah Erik sampaikan bisa terwujud untuk kepentingan warga tentunya yang kita tahu, dan semoga kesulitan ini cepat berakhir. Dan kerjasama media dengan pemerintah daerah ini juga harus berjalan dengan baik, itu pasti. Lancar, karena pemerintah tanpa media juga tidak akan mungkin. Betul, itu. Jadi hari ini sebagai wali kota saya sangat bersyukur saya didatangi oleh kedua cewek paling cantik datang dan bisa berdialog dengan saya. Mudah-mudahan cerita singkat yang kita laksanakan hari ini bisa didengar langsung oleh pemerintah pusat, dan yang paling terpenting Allah catat apa yang kita bicara hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan Presiden. Allah buka jalan pikirannya Pak Presiden supaya apa menjadi keluhan masyarakat negara Indonesia di Indonesia ini bisa diperhatikan oleh Pak Presiden. Betul. Masalahnya apa, benahi. Ya. Dan orang juga harus berdoa bahwa Pak Presiden juga harus sehat dan kuat supaya bisa lihat masyarakat dan negaranya. Terima kasih. Doa yang baik kembali juga untuk Ayah Erik. Sukses terus, sehat terus, dan semoga doa-doanya juga dijabah Allah SWT. Ini kesulitannya cepat berakhir gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, Tribun Ternate, dan semoga juga tersampaikan dengan baik para Tribuners yang menonton, dan juga pemerintah pusat juga bisa mendengar mungkin dari video ini. Ayah Erik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.